Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Dema FUPI Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Saya, Tifda Rasyada Bukhari, akan menemani pada episode kali ini yang akan membahas tema yang sangat mendebarkan dan penuh inspirasi. Hari ini, kita akan mempersembahkan sebuah perjalanan intelektual yang akan membawa kita jauh di masa lampau, tepatnya ke era keemasan di Andalusia. Tema yang akan kami bawa pada kali ini yaitu kekayaan dan kejayaan intelektual Andalusia. Oke. Jadi Andalusia itu merupakan sebuah wilayah yang pada masa lampau itu menjadi jantung kemegahan intelektual, kultural, dan juga ilmiah. Nah, dalam episode ini kami akan membawa sobat penonton setia Dema FUPI alias Sobat Defu untuk menjelajahi sejarah gemilang yang melampaui batas-batas geografis menuju zaman di mana ilmu pengetahuan, seni, dan juga pemikiran berkembang pesat di bawah bayang-bayang Al-Andalus. Nah, Sobat Defu kali ini sangat beruntung nih karena kita ditemani oleh seorang pakar yang berwawasan luas yaitu Bapak Dr. Muhammad Akmaluddin. Beliau akan membagikan wawasannya kepada kita secara mendalam. Selain itu kita juga ditemani oleh Kak Raudia Nur Afifah dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selamat pagi Pak Akmal, selamat pagi Kak Raudia, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah masih semangat. Masih awal ya. Iya. Oke, mari kita telusuri bersama-sama bagaimana kekayaan intelektual di masa lalu itu tidak hanya memperkaya sejarah saja loh teman-teman, tapi juga mewarnai peradaban hingga masa kini. Oke. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan intelektual kita menuju Andalusia. Untuk memulai, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Akmal. Mohon ceritakan kepada Sobat Defu nih tentang kekayaan intelektual Andalusia dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap masa kejayaan kultural dan ilmiah di wilayah tersebut. Monggo. Jadi kalau kita lihat Al-Andalus ini daerah yang terluar dari pusat Islam, yang waktu itu pusat itu ada di Damaskus atau mungkin nanti pindah ke Baghdad. Nah, di Al-Andalus sendiri orang-orang pergi ke pusat-pusat ini untuk belajar pengetahuan, baik ilmu-ilmu yang terkait dengan agama ataupun nanti terkait dengan perdagangan, terkait dengan haji dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang mereka pergi ke pusat-pusat ini. Nah, seiring berjalannya waktu, nanti pada masa Muhammad bin Abdurrahman Muhammad kedua, pertengahan abad ke-3 Hijriah, ini mulai sadar akan pentingnya perpustakaan. Walaupun dikatakan nanti perpustakaan yang ada di sana tidak sebesar Baitul Hikmah yang ada di Abbasiyah. Nah, dengan perpustakaan yang ya mungkin tidak sebesar di Abbasiyah di seperti Baitul Hikmah itu, orang-orang Andalus mempunyai semangat yang tinggi. Bahkan Anwar Shahnah dalam bukunya Muslim Spain itu mengatakan awalnya memang mereka cukup untuk belajar, tetapi setelah lama mereka ternyata tidak hanya ingin belajar tetapi ingin sama dan bahkan melampaui. Jadi ada persaingan pengetahuan di barat yaitu Al-Andalus dan juga di Masyriq. Dan tentunya ini tidak terjadi tiba-tiba, tetapi nanti secara bertahap dimulai dari kajian-kajian fikih, kemudian hadis, Quran, dan juga nanti belakangan dilanjut dengan penemuan-penemuan seperti ilmu-ilmu alam dan lain sebagainya. Luar biasa ya Pak? Iya. Oke, luar biasa banget emang kekayaan intelektual Andalusia pada masa itu, di mana Islam itu dulu menjadi pusat peradaban pada masanya ya Pak? Ya, terutama di Al-Andalus menjadi penghubung antara pengetahuan yang ada di Islam yang sudah mencapai puncak keemasan itu dengan Eropa yang pada waktu itu
pengetahuan adalah otoritas gereja, sehingga nanti dengan adanya perkembangan pengetahuan di Al-Andalus, ilmu-ilmu ini nanti akan menyeberang ke Eropa, dan nanti setelah abad ke-15 itu dikembangkan di Eropa. Seperti itu ya. Kalau dalam pandangan Kak Raudia nih, apakah ada faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi dari kemajuan intelektual di Andalusia pada masa itu? Adakah mungkin keterkaitannya antara kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang dengan perkembangan keilmuan di wilayah tersebut? Oke, ini kita berbicara Andalusia ya. Ketika kita berbicara Andalusia, kadang kita langsung terkait, oh Spanyol hari ini gitu ya Pak. Ya. Terus ketika kita berbicara Spanyol, emang Spanyol mayoritas orang Islam gitu. Kan yang kita tahu bahwa masyarakat Eropa tuh mayoritas itu non-Islam, kan seperti itu ya Pak ya. Terus kemudian ketika kita membahas Andalusia, oh ternyata pernah ada sejarah Islam nih di Andalusia yang kemudian menjadi peradaban intelektual. Kalau berbicara faktor-faktor ya, itu banyak sebenarnya yang mempengaruhi. Entah itu faktor untuk mempengaruhi kemajuan Islam di Andalusia, kemudian faktor yang menyebabkan kemunduran juga Islam yang kita tahu sekarang bahwa bahkan Islam itu hanya berapa persen, bahkan udah nggak ada ya Pak? Masih ada, cuma ya tidak terlalu banyak, terutama tidak sebanyak dulu. Iya. Soalnya saya juga pernah nonton film yang ketika di sana tuh masyarakat Islam itu punya dua pilihan Pak, hanya punya dua pilihan. Entah dia masuk ke dalam Kristen atau Katolik, atau dia dibunuh. Gitu. Itu kan benar-benar menandakan bahwa oh Islam tuh mengalami kemunduran. Benar-benar Islam itu mati pada saat itu. Kalau kita berbicara faktor kemajuan Islam pada saat itu sebenarnya dipelopori oleh dinasti Umayyah, betul Pak? Iya. Ya, di dinasti Umayyah. Itu dimana memang ketika dinasti itu pemimpinnya itu adil. Pemimpinnya itu bisa merakyat. Nah, jadi ketika lagi ada konflik-konfliknya dengan Kristiani gitu, itu Islam datang membawa kejayaan, membawa perdamaian, membawa kesejahteraan yang kemudian masyarakat akhirnya terbesit untuk Islam nih baik gitu. Itu kemudian yang menjadi faktor-faktor kemajuan Islam di sana. Kalau kita ngomongin kemunduran, sepertinya di tiap-tiap daerah kemunduran Islam itu hampir sama ya Pak polanya. Entah itu karena memang Islamnya memiliki oknum yang akhirnya menyebabkan Islam nih jadi buruk citranya gitu. Ya kemudian akhirnya orang-orang udah nggak percaya nih sama Islam gitu. Dan rata-rata sepertinya kalau di daerah-daerah Eropa gitu, yang saya pernah baca juga seperti itu. Kemunduran-kemunduran itu difaktori atau dipelopori oleh hal seperti itu. Mungkin dari Bapak gimana nih Pak? Ini sekelumit bacaan saya ya, kan Bapak disertasinya tentang Andalus banget nih. Gimana nih Bapak Akmal? Kalau kemunduran itu semoga tidak terjadi di Indonesia ya, karena kita secara kawasan, secara struktur masyarakat dan juga suku-sukunya itu seperti di Andalus sangat banyak, bahkan lebih banyak. Kalau di Al-Andalus mungkin hanya tidak sampai 10, tapi kita kan sampai berapa suku itu, ratusan ya suku, bahasa, bahkan dengan daerah-daerah yang terpencil itu ada berapa ribu pulau yang ada. Dan ya kalau di puncak kekuasaan memang orang-orang itu kadang pengen berkuasa, semua pemenang itu mengambil semuanya, sehingga orang-orang yang tidak sependapat dengan dia itu akhirnya tidak diakomodir. Akhirnya orang yang tidak diakomodir ini melawan dan akhirnya nanti pecah. Jadi kan sampai ada 3 mulukut tawaif di sana. Tidak hanya 1 tapi sampai 3 kali. Yang terakhir ini, yang ketiga nanti yang akhirnya terpecah, dan yang terpecah dengan
dan lemah kondisinya sehingga mudah diserang oleh kelompok kerajaan-kerajaan di Kasilia dan juga di Aragon gitu, sehingga ya runtuh kerajaannya, runtuh peradabannya, runtuh syariat agamanya ya, dan akhirnya mereka harus eksodus atau pindah ke daerah Maghrib, Tunisia, Aljazair gitu. Itu ya, memang Ya. kalau faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kemajuan baik ataupun kemunduran intelektual di Andalusia itu memang sangat kompleks ya, Bapak Iya, dan sangat banyak. Aradia. Nah, akan ada banyak nih tokoh atau peristiwa yang mewakili puncak kejayaan intelektual di Andalusia. Nah, kalau salah satu yang mungkin yang berkesan bagi saya itu yang cukup terkenal itu perpustakaan Al-Qarawiyyin di Fez, Maroko. Nah, itu kan yang didirikan oleh Fatimah Al-Fihri pada abad ke-9 ya kalau nggak salah. Perpustakaan ini tuh menjadi pusat pembelajaran dan keilmuan yang penting, bahkan menampung ribuan manuskrip dan menarik ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia buat belajar datang ke situ. Nah, kalau nih menurut Mbak Raudia gimana? Apakah ada tokoh atau peristiwa tertentu di dalam sejarah Andalusia yang menurut Kak Vivi ini mewakili puncak kejayaan intelektual pada masa itu? Terus coba dijelasin ke Sobat Devu, mengapa sih Kak Vivi memilih tokoh atau peristiwa ini yang paling berkesan gitu? Yang paling berkesan ya Kak, sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak baca Andalus gitu. Aku cuma sekelumit juga karena itu juga ada di mata kuliah Pak. Ada di mata kuliah juga gitu tentang sejarah Andalus. Yang paling ini sih ketika itu aku bukan tokohnya sih, tapi wilayah Cordoba ini gitu. Nah, Kayak di film ya Kak? iya. Lagi-lagi film Pak. Saya suka Iya. baca filmnya soalnya. Dari Al-Fatih itu penaklukan. Nah, itu. Jadi saya suka lihat-lihat film aja. Lebih suka lihat film daripada baca ya? Betul. Lebih Sama. mudah diresapi kalau Benar, film. Pak, betul. Lebih, itu juga teringat di kepala. Dari Mehmet itu yang Al-Fatih penaklukan itu juga saya lihat filmnya. Nah, Cordoba ini kan menjadi apa ya, ikonik gitu ya, ikoniknya Andalus di sana, yang menjadi pusat intelektual juga di sana gitu. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau misalkan oh ternyata orang-orang Eropa berpusatnya di sana, berkumpulnya di sana gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi ikonik gitu. Kalau misalkan tokoh yang disebut sama Karifdah tadi, Ya. itu malah aku kurang tahu Kak. Mungkin nanti sama Pak Akmal ya, tokoh-tokohnya siapa aja nih yang paling berkesan ketika zaman itu. Kalau dari Pak Akmal, yang paling berkesan menurut Pak Akmal? Kalau tadi yang disebutkan, Universitas Qarawiyyin ini memang kampus tertua di dunia dan ini masih ada sampai sekarang, dan memang orang-orang kalau mau mencari manuskrip ya terutama fikih, tafsir, hadis itu mereka ke Kairouan karena banyak sekali ya manuskrip yang disimpan baik oleh lembaga maupun pribadi-pribadi. Ini penyimpanan ini ya bukan hanya sekedar disimpan, tapi ini dianggap sebagai harta warisan yang harus dijaga sebagai benda pusaka kalau kita di Indonesia. Dan nanti kita lihat dengan ya naskah-naskah yang dijaga itu, dan juga nanti kalau di Al-Andalus banyak anak-anak raja-raja Katolik yang ada di Spanyol itu, yang di Aragon atau Kasilia itu dikirimkan kemana ya, ke kampus yang ada di Cordoba, ke kampus yang ada di ya Sevilla dan lain sebagainya, sehingga mereka belajar tidak hanya belajar pengetahuan, tapi juga belajar hal yang lain terkait etika, bahkan juga filsafat, sehingga nanti kita ketahui dalam sejarah orientalis ini kan ada siapa itu namanya, jadi pendeta yang belajar bahasa kemana ya, ke Cordoba. Nah, karena apa? Karena keilmuan pada waktu itu ya pusatnya memang ada di Cordoba, sehingga semua orang Eropa belajar ke sana, dan ya berangsur-angsur nanti tidak hanya belajar ilmu-ilmu humaniora, tetapi juga nanti
selanjutnya akan mempelajari ilmu sains dan ini yang ada di sana semuanya dipelajari. Ini ya Pak ya, Al-Quran tuh pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin juga di sana ya Pak? Sepertinya di sana. Kalau kita mau lebih lengkap, ini ada proyek European Quran ini yang diketuai oleh Roberto Totoli. Bulan awal Juni insya Allah akan datang ke UIN ya, nanti mungkin bisa ya ikut seminarnya. Ini nanti terkait dengan ya Quran benar yang ada di Eropa. Ini proyek multi years ya, selama beberapa tahun. Stay tune guys. Iya nih, ditunggu nih. Jangan-jangan Bapak udah pernah ke sana ya? Ya, saya ke sana Masya Allah. untuk ya penelitian dan juga untuk napak tilas. Keren banget. Kita nyusul ya, Kak Vivi? Amin. Kalau ini nih, Pak, dalam kaitannya dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, sejauh mana sih kekayaan intelektual Andalusia itu tetap relevan atau dapat diadopsi dalam konteks kontemporer? Yang pertama, saya kira yang menerapkan pola-pola dan metode kajian di Al-Andalus ya kita UIN Sunan Kalijaga. Karena apa? Karena tokoh-tokoh ilmuwan yang ada di sana itu tidak hanya belajar ilmu sains semata atau ilmu agama ya atau sosial semata, tapi juga menggabungkan keduanya. Kita lihat misalnya Ibnu Khair al-Ishbili ini dia sebagai ahli pertanian, agronomi dan juga punya Firisat itu indeks ilmu-ilmu yang ada di Al-Andalus. Jadi dia juga mempelajari ilmu sosial. Kita juga lihat misalnya Ibnu Hazm, kemudian Ibnu Rushd, Al-Jad ini ataupun yang Al-Hafidh ini juga dia mempelajari filsafat dan juga mempelajari fikih. Jadi tidak hanya fikihnya semata tapi juga terkait dengan filsafat dan juga nanti kita lihat Ibnu Firnas dan lain sebagainya. Itu semuanya orang-orang yang polimat yang mempelajari banyak pengetahuan, tidak hanya satu. Maka ya kita di UIN ini sangat beruntung karena tidak hanya ilmu-ilmu agama tetapi juga terkait metode-metode penelitian sosial dan juga ilmu pengetahuan alam kita diajarkan di sini. Diintegrasikan ya, Pak? Iya. Luar biasa. Berarti selain UIN di mana lagi Pak yang menganut kekayaan intelektual Andalus nih? Ya, saya kira ya tempat-tempat yang mau mempelajari keilmuan tidak hanya dari satu perspektif itu juga menerapkan. Artinya bahwa misalnya mempelajari fikih ya tidak hanya fikih tapi juga sejarah sosial atau misalnya terkait dengan najis ya harus dengan ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ada keterkaitan antara ilmu-ilmu yang kita pelajari tidak hanya dari satu perspektif sehingga nanti akan ya diharapkan akan ada keberlanjutan dan ilmu itu tidak stagnan, tidak hanya membahas toharoh saja selamanya ya. Jadi tidak lompat ke pengetahuan yang lain. Saya kira itu. Dan tentunya yang sangat penting itu adalah melestarikan tradisi ataupun kajian-kajian yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Pelestarian manuskrip, kemudian juga mengkaji tokoh-tokoh yang hidup sebelum kita itu sangat penting. Untuk apa? Untuk untuk melestarikan pemikiran kita dan mereka dan juga melanjutkan pemikiran mereka. Jadi kita tidak boleh memutus ya. Jadi kita harus ingat pendahulu-pendahulu kita ya, Mu'ti Ali, Amin Abdullah ya dan lain sebagainya yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Itu kita pelajari dan kita kembangkan nanti. Jadi ada semacam silsilah pengetahuan ya, terutama ya terkait dengan naskah-naskah yang sudah ada itu perlu dipelajari dan juga dikembangkan. Kalau kita lepas ya kita nggak punya silsilah nanti. Ya, betul, Pak. Berarti kekayaan intelektual Andalusia itu emang tetap relevan dalam konteks kontemporer karena emang banyak konsep dan penemuan dari masa lalu yang masih berpengaruh dalam berbagai bidang ya Pak? Iya. Kayak ilmu pengetahuan tadi, arsitektur atau sastranya bahkan ya. Misalnya kontribusi dalam matematika atau astronomi, kedokteran, kayak udah ngasih landasan yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini ya Pak? Yeah. Aku juga pernah baca Karifdah.
itu di mana memang Andalusia ini kan pusat banget gitu. Jadi sebenarnya intelektual di Eropa juga dipengaruhi sama Andalus ya Pak? Betul. Iya. Iya, keren banget sih. Gimana nih kalau pandangan Kak Vivi terhadap upaya pelestarian dan pemeliharaan warisan intelektual Andalusia dalam masyarakat modern saat ini? Apakah ada kemungkinan nih tantangan khusus yang perlu buat dihadapi dalam mempertahankan dan mempromosikan kekayaan tersebut? Seperti itu tadi udah jauh sama Pak Akmal ya. Upayanya ya. Iya. Oke, kalau untuk upayanya sendiri mungkin tadi seperti yang dibilang sama Pak Akmal juga, kita nggak boleh mutus karena sebenarnya kekayaan intelektual di Andalus itu apa ya, menurutku dia ikonik sih gitu. Dia penting untuk dilestarikan gitu. Walaupun di ini kita mengikis Islamnya ya, kita benar-benar membahas kekayaan intelektual di Andalusianya. Betul. Karena menurutku kekayaan intelektual di Eropa pun juga dipengaruhi oleh Andalus. Jadi upaya-upaya yang perlu kita lakukan tadi, kita terus mengkaji gitu. Intinya kalau misalkan dalam intelektual kan ketika kita sudah berhenti mengkaji itu ya, itu akan berhenti gitu ya Pak. Iya. Jadi terus aja dikaji kalau menurutku gitu. Itu upayanya ya seperti itu. Walaupun kita nggak berasal dari Andalus gitu, dan tapi menurut kita itu menarik dan terus untuk dilestarikan ya, ayo kita lestarikan bareng-bareng gitu. Iya, karena upaya pelestarian dan pemeliharaan warisan intelektual di Andalusia itu emang penting banget buat selalu dikaji kayak kata Kak Vivi tadi, karena itu kan kontribusi keilmuan dari masa lalu itu kan ada korelasinya ya gitu. Nih buat Pak Akmal nih, sebagai seorang akademisi dan pendidik nih, apakah Pak Akmal melihat kekayaan intelektual Andalusia itu sebagai sumber inspirasi buat inovasi dan pembelajaran di masa depannya? Terus gimana nih menurut Pak Akmal cara mengaplikasikannya konsep atau nilai-nilai dari kekayaan intelektual tersebut dalam konteks pendidikan modern? Ya, yang pertama kita tidak boleh lepas dari Turath. Ini yang sangat penting. Karena kajian integrasi, interkoneksi, kalau lepas dari Turath, ya Turathnya ya semacam formalitas ya. Maka mempelajari ya Nahwu Shorof, kemudian kitab-kitab itu perlu untuk apa? Ya untuk mencari nilai-nilai yang ada yang tidak berubah untuk diteruskan ke kajian-kajian yang ada di masa sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa Abbasiyah ini maju dari mana? Ya dari penerjemahan teks-teks yang ada di ini ya Yunani, bahasa-bahasa Yunani diterjemahkan. Nah, Andalus dari siapa? Ya dari Abbasiyah. Jadi ini saling terkait. Eropa dari siapa? Nah dari Andalus. Nah oleh karena itu kita tidak perlu asing atau tidak perlu takut ya untuk belajar dari pihak-pihak yang lain. Karena apa ya? Karena Islam maju ya karena juga mempelajari ilmu-ilmu yang ada sebelumnya, mengembangkan dari ilmu sebelumnya. Jadi kalau kita di sini misalnya mempelajari tentang teori-teori sosial, teori-teori dari Barat, metodologi ya, kita aplikasikan ke kajian-kajian Quran, hadis dan lain sebagainya, itu sebenarnya ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Jadi tidak hanya mempelajari ilmu sosial saja, mengabaikan Turath, atau hanya Turath saja mengabaikan ilmu sosial. Nah inilah yang disebut sebagai epistem ya, Burhani oleh Al-Jabiri. Jadi ada keterkaitan dan juga pembuktian ya Turath, nanti kemudian diaplikasikan dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang. Nah kemudian nanti menghasilkan sesuatu yang baru. Kalau tidak seperti itu ya nanti akan jalan sendiri-sendiri. Nah saya kira itu yang perlu dilakukan, dan memang sulit ya, karena kadang kita itu ya Turathnya ya setengah-setengah, kemudian kajian kontemporernya juga setengah-setengah ya. Setuju. Maka ya salah satu harus dikuatkan, dan nanti kalau sudah kuat baru mempelajari yang lain. Dan dikembangkan ya Pak. Iya. Selain mengaplikasikan nilai-nilai keilmuan tadi, mungkin juga perlu ya Pak untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang mereka miliki, seperti kalau mereka kan ada dialog tuh antar budaya, terus toleransinya gimana gitu kan, sehingga pengetahuan disiplin ilmu itu kan bisa berkembang pesat ya. Betul kan Kak Vivi? Betul banget. Ada tambahan? Aku jadi penasaran sih Pak, soalnya banyak kontroversi nih.
ada yang bilang bahwa masa kejayaan ataupun pesat-pesatnya keilmuan tuh pada zaman Umayyah, ada yang bilang pesat-pesatnya ya udah ada loh sebelumnya dari zaman Abbasiyah, kan Abbasiyah duluan gitu kan. Itu sebenarnya yang benar yang mana sih Pak? Ya, kalau terkait dengan klaim-klaim ya itu memang ada di masa masing-masing. Tetapi bukan berarti yang muncul sesudahnya itu harus dipengaruhi dan kemudian yang yang sesudahnya itu tidak dianggap sama sekali. Ya yang ada dia berjasa, yang belakangan yang lebih maju ya tetap mempunyai prestasi sendiri. Kalau dalam makalah Arab itu kita tahu ya al-fadlu lil muqtadi wa in ahsana al-muqtadi. Jadi keutamaan itu bagi al-muqtadi, bagi yang awal. Siapa? Ya orang-orang Yunani. Kemudian dilanjutkan oleh Abbasiyah. Begitu juga nanti di Al-Andalus, yang al-fadlu siapa? Ya orang-orang Umayyah. Kalau orang Eropa, wa in ahsana al-muqtadi, walaupun yang belakangan lebih bagus, tetapi al-fadlu lil Andalus, seperti itu. Seterusnya seperti itu. Jadi itu akan berjalan terus-menerus, yang asalnya muqtadi menjadi muqtadi, yang asalnya al-fadlu menjadi ahsan, itu akan terus bergerak ya sampai nanti kiamat. Nanti seperti itu. Apakah itu berarti kalau narasi atau penafsiran kontroversial terkait kejayaan intelektual Andalusia itu jangan-jangan ada kaitannya dengan politik identitas, Pak? Kalau kita lihat sejarah hanya dari segi politik itu sangat ini sebuah simplifikasi atau menyederhanakan sejarah ke dalam sejarah politik. Itu pola-pola sejarah kolonial ya. Kalau sejarah postkolonial ya tidak hanya politik tetapi juga terkait dengan sosial budaya ya, kemudian juga keinginan ataupun motivasi dari orang-orang itu juga berpengaruh. Misalnya Ibnu Hazm mengatakan di dalam kitabnya ya Risalah fi Fadil Andalusi wa Dzikri Lijariha, mengatakan Al-Andalus ini maju dan bahkan tidak ada saingannya dengan Masyriq. Misalnya apa? Kitabnya Baqi bin Makhlad ini lebih besar daripada kitabnya Ibnu Jarir at-Tabari. Musnad Baqi bin Makhlad ini lebih besar daripada musnadnya Ahmad bin Hambal. Kenapa? Ini kata Ibnu Hazm ini karena ma busyira bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini karena kabar gembira yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Bukan politik, ya karena motivasi saja. Seperti Fatih Mehmet, itu kan karena motivasi kan. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh panglima, di mana panglimanya sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baik pasukan. Itu motivasi itu. Apakah itu politik? Enggak, itu ya terkait dengan kepercayaan seseorang, dan itulah nanti yang akan menjadikan Al-Andalus ini menjadi saingan bagi pengetahuan yang ada di Masyriq. Nah, apa kira-kira hadis yang digunakan oleh Ibnu Hazm? Saya tidak menemukan, tapi kemungkinan Ja'al Islamu ghoriban. Jadi Islam itu asing. Andalus ini kan asing. Kita ini di Indonesia kan asing. Jauh dari pusat Islam, Makkah, Madinah, Damaskus, Baghdad, dan wasayati ghoriban fatubalil ghuraba, dan akan menjadi asing. Asing di mana nanti kita ya jauh dari keramaian, dari pusat-pusat itu, dan nanti kita akan mengembangkan sendiri. Kemungkinan itu, tapi ya mungkin perlu dicek lebih lanjut nanti. Jadi penting gak sih Pak, teman-teman Usuluddin nih kayak gitu tuh, kita ayo kembangin lagi Andalus, kayaknya udah mulai redup nih gitu pembahasan Andalus gitu. Betul, padahal itu kan berwawasan banget ya, perlu banget kita kaji ulang ya. Ya, sangat penting untuk mengkaji daerah-daerah periferal. Betul. Karena kita sendiri kan di daerah periferal kan, daerah pinggiran. Jadi untuk mengetahui bagaimana Islam itu berbeda dari yang ada di pusat. Kalau pusat kan paling ya seperti itu. Sejak zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang ya tradisi budayanya tidak begitu banyak berubah. Bahasanya juga ya tetap bahasa Arab kan, ada dialek-dialek itu ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita misalnya di Indonesia, kemudian atau di Nusantara lah, kemudian nanti di India misalnya pinggiran, atau misalnya nanti di daerah
ya Rusia dan lain sebagainya, mereka punya corak, punya identitas, punya tradisi, punya resepsi atas Quran dan hadis. Ya, kalau kita kajian Living Quran, ya ini sebenarnya juga untuk mengembangkan itu. Saya kira itu. Kalau ini Pak Akmal, buat teman-teman sobat penonton setia Dema Fupi, mungkin Bapak bisa sedikit mengulas tentang yang membuat kemunduran intelektual di Damaskus itu sehingga bisa diambil hikmah-hikmahnya sama teman-teman. Monggo. Ya, kemunduran yang ada di Damaskus, Baghdad itu banyak faktor ya. Di antaranya karena ya faktor-faktor yang mungkin ya seperti kalau di Baghdad ini karena serangan Mongol ya, sehingga nanti perpustakaannya kan hilang ya, dibuang semua ke sungai. Kalau Damaskus misalnya ya karena diserang oleh Abbasiyah ya, kira-kira seperti itu. Kalau Andalus ini karena diserang oleh ya Aragon dan Castilla itu yang Katolik itu. Tetapi sebelum ada serangan-serangan itu tentunya di internal itu nanti juga terjadi perpecahan ya, ada faksi-faksi yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Maka benar kata Gus Dur ya, tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Ya kalau misalnya banyak yang pingin ya bagaimana jalan terbaiknya untuk kemaslahatan bersama, sehingga nanti ya bukan hanya untuk kepentingan pribadi juga, tetapi untuk kepentingan semuanya. Kalau kita lihat misalnya ya seperti Umayyah yang diserang Abbasiyah, ya, kemudian Abbasiyah yang diserang oleh Mongol, ini kan juga ya karena faktor-faktor internalnya karena tidak kuat, sehingga nanti ketika ada dari luar ini sangat mudah untuk dihancurkan. Maka kita ya di Nusantara ini sangat beruntung ya, karena tokoh masyarakat kita, ulama-ulama kita ini kan sangat ngopeni ya, merawat masyarakatnya. Mungkin kalau kita lihat tidak banyak karangan-karangan yang seperti ulama Timur Tengah ya, siapa yang mengatakan itu. Jadi kiai saya tak tahu siapa ya, jadi nggak punya banyak karya. Karena apa? Karena sibuk ngopeni masyarakatnya. Kalau Timur Tengah kan satu orang bisa ratusan, tetapi masyarakatnya tidak diopeni, sehingga untuk mecah belah ya, misalnya nanti ada ya kepentingan-kepentingan dari negara lain ya, faktor geopolitik nanti untuk memecah itu masyarakat sangat mudah. Kalau kita di Nusantara alhamdulillah selama ini ya karena masih kuat di internalnya, walaupun terdiri dari ratusan suku ya, ratusan bahasa, kemudian juga agama dan kepercayaan, tapi masih bersatu ya, tidak seperti negara-negara yang lain yang atau sejarah-sejarah sebelumnya yang ya tidak bisa bertahan sampai sekarang. Saya kira itu. Tapi kalau saya baca itu salah satu yang mempengaruhi itu kan juga karena lunturnya nilai-nilai keislaman dari mereka kan Pak, kayak udah nggak diaplikasikan dengan baik gitu. Terus bahkan mereka bermegah-megahan, berfoya-foya, bahkan mereka lebih memilih untuk membangun istana dibanding membangun benteng pertahanan. Ada yang bilang begitu. Itu betul nggak sih Pak? Ya, ada mungkin beberapa yang seperti itu, dan juga karena ya mereka lebih tertarik kepada kekuasaan ya. Mereka kan beberapa ada yang bersekutu dengan tentara Katolik ini. Jadi dia dibantu dengan syarat apa? Ya nanti harus bayar pajak kalau sudah menang. Ya karena sekarang kekuasaan kan iya, Pak, itu, kita lihat di banyak negara juga kan seperti itu. Ada kelompok-kelompok mungkin oposisi yang dibiayai oleh negara tertentu, kalau menang nanti bayarannya ya harus menyerahkan sumber daya alam ataupun apa ya. Kita lihat banyak sekali, terutama ya negara-negara yang dilanda konflik seperti itu. Ya memang nilai-nilai keislaman, tetapi lebih kepada ya pribadi-pribadi yang penguasa itu. Oh gitu. Oknum ya. Kalau menurut Kak Vivi nih, hikmah apa nih yang bisa diambil dari ya belajar Andalusia inilah? Kan pasti banyak ya. Mungkin bisa sebutin beberapa atau salah satu? Salah satu aja mungkin ya. Boleh. Hikmah yang aku pelajari, sebenarnya aku juga nggak lama Pak, nggak
benar-benar meneliti tentang Andalus juga gitu. Hikmah yang aku pelajari ketika masa jaya-jayanya itu, ya intinya apapun nilai Islam itu kan baik, dan itu yang terus kita aplikasikan, dan menurutku dari nilai Islam itu yang bikin jayanya gitu. Jadi Betul, setuju. kalau misalkan kita balik ke konteks Indonesia yang mayoritas agamanya adalah Islam gitu, justru kita harus berkaca ke sana gitu. Oh, ternyata bisa makmurnya suatu negara juga karena nilai Islam gitu. Jadi itu yang sebenarnya mau aku terapkan gitu. Ya, ayo nilai Islam ini kurang baik apa gitu. Jadi kalau misalnya kita berada di Indonesia dengan negara yang mayoritas Islam, ya ayo kita amalkan nilai-nilai Islam itu dengan baik gitu. Keren sih. Kalau menurut Pak Kemal gimana nih lihat peran generasi muda saat ini dalam memahami dan menghargai warisan intelektual di Andalusia? Apakah mungkin menurut Bapak sangat minim sih, masih miris banget gitu karena kurang memahami dan menghargai warisan itu? Ya, Apakah perlu ada langkah konkret tuh yang dapat diambil ya Pak untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap warisan tersebut di kalangan generasi milenial kayak kita ya Kak Vivi ya? ya. Saya kira selama ini ya mereka orang-orang itu lebih terpukau dengan kejayaan ya, tanpa melihat bagaimana prosesnya. Kita lihat dinamika pengetahuan intelektual yang ada di Al-Andalus ini kan dimulai dengan adanya ya penguasa yang ingin menyeragamkan ya dengan mazhab Maliki dan juga dengan Muwatta' Malik, tetapi oleh Muhammad bin Abdurrahman itu khalifah keberapa itu ya orang-orang yang dipinggirkan, yang ditindas ini dibela ya. Jadi memperjuangkan orang-orang yang tertindas, minoritas, untuk apa? Ya untuk potensi-potensinya ini digali dan juga didialogkan dengan yang ada pada waktu itu. Kalau tidak ada pembelaan terhadap misalnya seperti Baqi bin Makhlad ya, orang ulama-ulama non Maliki, maka sangat sulit sekali nanti menjumpai ilmu-ilmu non fikih ya, atau non Maliki seperti filsafat, kemudian tasawuf, itu akan berkembang di Al-Andalus, apalagi nanti ilmu-ilmu kealaman. Oleh karena itu ya ini butuh perjuangan. Jadi kajian kita itu bukan kejayaannya, tapi bagaimana proses menuju ke kejayaan itu. Jadi kalau kita tahu prosesnya bagaimana ya, termasuk kita itu ya kalau membahas kajian-kajian ya jangan hanya yang mainstream ya, anti mainstream juga dikaji. Ya walaupun kita tertindas, tapi ya kita menghidupkan sisi-sisi yang belum banyak dilihat oleh para pengkaji ya sekarang. Ya, maka kita lihat ya kalau di UIN Jogja ini alhamdulillah sudah banyak ya kajian-kajian yang sangat tidak banyak diminati ya, kajian-kajian manuskrip, kajian-kajian turos ini kan belum terlalu banyak kan kita lihat. Betul. Itu selama ini identik dengan kajian-kajian kajian-kajian kontekstualisasi, kajian-kajian lapangan ya, sehingga nanti kajian-kajian yang turas dan kajian-kajian naskah itu belum kelihatan. Nah ini perlu dihidupkan lagi agar apa? Ya saling berdialog, tidak hanya satu yang dominan, yang lain terpinggirkan. Betul. Gitu. Jangan menutup ya, ini harus terbuka. Kajian yang emang kalau ngomongin kajian sekarang emang kalau dia anak muda tuh emang paling sukanya kajian tentang cinta ya enggak Kak Raudia? Pasti banyak banget tuh yang datang. Tapi kalau kajian tentang yang diomongin buat tadi, iya terkesan klasik Pak. Iya itu minoritas. Terkesan klasik, betul. Dan mungkin terasa iya betul. Banyak itu minoritas dan harus membosankan gitu ya bagi anak muda ya. Mungkin kita juga perlu mengintegrasikan kali ya Pak sejarah dengan kurikulum pendidikan ya, betul nggak Pak? Sejarah Andalusia dengan kurikulum pendidikan. Iya, perlu banget itu sepertinya. Keren banget. Iya betul. Aku oke sih dengan itu, minoritas dan harus diperjuangkan. Keren banget sih. Karena kajian-kajian yang serius itu ya memang sedikit, tetapi sedikit itu bukan berarti kita akan rugi di situ. Ya kata ya masyayikh saya di
Kudus itu alaika bidarikil huda wala yaduruka qillatus salikin. Tetap di jalan yang benar dan jangan wala yaduruka, dan jangan merasa resah dengan sedikit orang yang menjalani. Wa iya kawatur koroda wala taghtara bikatsatil halikin. Kamu jangan mendekati kerusakan ya, walaupun banyak orang yang ada di situ. Nah itu kira-kira. Wih, keren banget. Wah, ada mau disampaikan Mbak Vivi? Cukup. Oke. Ini nggak berasa ya, udah setengah jam ya. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dari Pak Akmal ataupun Kak Raudia, monggo. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya kira memang kajian-kajian sejarah itu sangat penting. Karena kata Bung Karno, jas merah ya, jangan lupakan sejarah, karena sejarah itu adalah bagian dari kita, warisan kita, jati diri kita. Maka sejarah ya, walaupun itu dianggap sebagai usang, dianggap ketinggalan zaman, tetapi itulah jati diri kita. Dengan mengaji sejarah bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tetapi kita membangun masa depan. Dengan mengetahui masa lalu, maka kita akan menguasai masa depan. Saya kira seperti itu. Ada yang mau disampaikan Kak Vivi buat terakhir loh ini? Mungkin quotes Kak, quotes of the day. Cukup sih, kalau misalkan ini aku sepakat banget sama Pak Akmal. Sepakat aku kalau misalkan untuk intinya jangan melupakan sejarah. Karena benar kata Pak Akmal tadi, ingat juga perkataan Bung Karno bahwa ketika kita melihat sejarah bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi kita ikut membangun masa depan. Betul, dalam pencarian ilmu tidak ada batasan waktu atau tempat. Kita dapat belajar dari masa lalu, merenungkan masa kini, dan juga merancang masa depan. Itu kata-katanya Ibnu Qayyim. Bagaimanakah akhir dari kondisi semua ini? Semoga Andalusia bisa menjadi pelajaran dan percikan api yang membangkitkan kembali jantung kita yang telah berhenti berdetak, atau membangunkan akal kita yang telah lama terlelap. Demikian dari saya, Rifdah Rusyada Bukhari, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah sikap atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat, banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari berbincang dengan Pak Akmal dan Kak Vivi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.